Saya ucapkan selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada siang hari ini saya melanjutkan dari video pembahasan dari minggu yang lalu, yaitu masih pada bab termokimia, pada subbab bagaimana menghitung nilai delta H atau perubahan entalpi berdasarkan persamaan reaksi yang diketahui, gitu ya. Baik, semoga dengan saya share video ini bisa membantu kalian siswa-siswi kelas 11 ya, supaya belajar untuk materi termokimianya jauh lebih mudah dan bisa lebih paham lagi gitu ya. Baik, silakan disimak video pada hari ini. Semoga bisa membantu kalian dalam belajar soal-soal kimianya. Baik, soal yang pertama, nilai delta H untuk reaksi yang sudah diberikan seperti ini, yaitu Fe ditambah 3/2O2 menjadi Fe2O3, delta H-nya minus 823,4 kJ. Kemudian reaksi berikutnya 3Fe plus 2O2 menjadi Fe3O4. Delta H-nya minus 1120,5. Gitu ya. Nah, yang ditanyakan adalah untuk reaksi 3Fe2O3 berubah menjadi 2 Fe3O4 ditambah setengah O2. Gitu ya. Nah, baik, tipe soal seperti ini ya, seperti halnya sudah pernah saya bahas di video yang lalu ya, untuk mempermudah cara mengerjakannya, kita tulis terlebih dahulu nih ya. Nah, ini reaksi yang pertama, sedangkan yang ini kita beri nama reaksi yang kedua. Gitu ya. Jadi supaya lebih mudah. Oke. Nah, sekarang ya, saya membahasnya agak langsung ya, tetapi di sini saya jelaskan terlebih dahulu. Ya, kalian bisa perhatikan Fe2O3 ya. Nah, yang ditanyakan posisinya sebelah kiri, yaitu sebelum tanda panah. Ya, maka apa yang terjadi? Nah, ini Fe2O3 gitu ya. Nah, maka reaksinya harus dibalik. Itu yang pertama ya, supaya yang ini ada di kiri gitu ya. Kemudian dikalikan 3 karena depannya ada angka 3. Gitu ya. Nah, sehingga kesimpulannya, nah di sini saya tuliskan reaksi yang pertama dibalik, selain dibalik dia harus kali 3. Gitu ya. Sehingga saya tulis ulang lengkap, yaitu 3 Fe2O3 ditambah 6 Fe, ini ya kan 2 kali 3 yaitu 6. Kemudian yang ini 3/2. 3/2 itu kan 1,5 ya. Kalau kali 3 maka jadinya 4,5. Oke. Nah, delta H-nya karena dia dibalik gitu ya, maka yang min dia jadi plus di sini. Bisa diperhatikan ya. Kemudian 823,4 kita kalikan 3 ya, sehingga ketemunya 2470,2. Oke ya. Nah, ini bisa dihitung ulang dengan kalkulator. Oke. Nah, ini sudah. Kemudian kita lihat Fe3O4. Nah, dia ada di kanan. Yang ditanyakan atau di soal dia ada di kanan. Nah, yang diketahui dia juga di kanan. Berarti tetap. Tetapi perhatikan di sini ada angka 2-nya. Nah, maka reaksi yang kedua posisinya tetap gitu ya. Jadi nggak perlu dibalik, tapi harus kali 2 ya. Nah, maka di sini saya tulis, nah, reaksi kedua dia tetap tapi kali 2. Oke. Nah, sehingga reaksinya tetap ya, cuma tinggal dikalikan 2, maka 3 kali 2 yaitu 6 Fe, kemudian ini 2 jadi 4 O2, yang ini jadi 2 Fe3O4 gitu ya. Nah, delta H-nya tetap ya, minus dengan minus ya, karena posisinya tetap, tinggal dikalikan 2 saja gitu ya, yaitu 2241. Oke. Nah, kalau sudah, sekarang kita bisa coret ya, kalau ada yang sama bisa kita coret ya, antara lain. Nah, ini Fe di sini ada 6, di sini juga ada 6 gitu ya. Nah, maka kita coret terlebih dahulu.
Nah, kemudian untuk O2, perhatikan di sini 4,5 sebelah kanan. Di sebelah kiri ada 4. Ya, maka 4,5 dikurangi 4, maka sisanya setengah. Gitu ya. Lihat di sini. Nah, di soalnya kan ada setengah O2. Oke, sudah betul ya. Nah, maka kita garis. Ingat, ini kita jumlah. Reaksinya kita tulis ulang. Nah, jadinya seperti ini. 3 Fe2O3. Ya. Nah, ini sama ini kan nanti saling dicoret ya. Yang ini tetap tinggal turun. Nah, yang ini 4. Ini 4,5. Maka sisanya setengah O2. Oke, nah ini tinggal kita jumlah ya. Karena positifnya dia lebih besar, maka hasilnya adalah positif 229,2 kilojoule. Baik, soal berikutnya. Diketahui persamaan termokimia berikut ini. Itu ya. C plus O2 menjadi CO2. Delta H-nya adalah min 394 kilojoule per mol. Nah, ini sudah enak ya, sudah ada tulisannya reaksi 1 dan reaksi 2. Oke. Nah, reaksi keduanya adalah 2CO plus O2 menjadi 2CO2. Ya. Nilai delta H-nya minus 569 kilojoule per mol. Oke. Nah, yang ditanyakan adalah reaksi pembentukan 42 gram CO dengan MR 28. Ya. Nah, ini 28 itu adalah MR-nya CO. Nah, ya sudah diberitahukan. Oke. Nah, yang ditanyakan delta H-nya sebesar berapa? Baik. Nah, perlu kita ketahui bagaimana reaksi pembentukan CO. Itu ya, saya tulis terlebih dahulu. Nah, pembentukan CO itu dari C ditambah setengah O2 menjadi CO. Itu ya. Nah, berarti reaksi inilah yang akan kita cari dari reaksi 1 dan 2. Itu ya. Nah, sekarang perhatikan C-nya dulu. Ya. Nah, posisinya di kiri. Berarti reaksi yang pertama tetap. Gitu ya. Reaksi yang pertama tetap karena C-nya di kiri. Oke. Nah, maka di sini lihat saya tuliskan reaksi satunya tetap. Itu ya. Maka C ditambah O2 menjadi CO2. Delta H sama dengan min 394 kilojoule. Ya. Mohon maaf, nanti bisa ditambahkan per mol ya. Harusnya sesuai yang ada di sini ya. Kilojoule per mol. Oke. Nah, reaksi yang kedua. Nah, sekarang kita cek. Ya, sekarang kita cek posisi dari, mohon maaf, nah ini posisi dari CO. Nah, CO-nya kan di kanan, gitu ya. Nah, reaksi yang kedua, kita lihat CO-nya di kiri, gitu ya. Nah, supaya dia di kanan, maka otomatis dibalik. Itu yang pertama. Yang kedua, lihat di sini, ini koefisiennya ada 2-nya, gitu ya. Sementara di sini yang ditanyakan tidak ada angka 2-nya. Gitu ya. Nah, maka dengan demikian dibagi 2. Jadi selain dibalik, ya reaksi yang kedua, dia juga harus dibagi 2. Ya, atau ada yang bilang misalkan, Pak guru saya bilangnya dikalikan setengah. Ya, maka boleh, nggak ada masalah. Ya, dibagi 2 atau dikalikan setengah. Oke. Maka di sini, nah, ini saya tulis reaksi yang kedua dibalik, kemudian dibagi 2. Itu ya, sehingga CO2 berubah menjadi CO ditambah setengah O2 ya, karena dia dibalik maka min jadi plus. Itu ya. Maka 569 karena dia dibagi 2 menjadi 284,5. Oke. Nah, ini satuannya seperti yang di atas ya, mohon maaf. Ya, saya ada kekurangan ya menuliskan per mol itu ya. Nah, kalau sudah sekarang kita perhatikan reaksi 1 dan reaksi 2. Ya, ada yang sama maka boleh dicoret. Gitu ya. Nah, dalam hal ini CO2 dengan CO2. Gitu ya. Nah, kalau sudah, maka kita jumlah. Nah, yang tidak dicoret bisa kita tulis di bawahnya. Sehingga ini C, saya tulis di sini. Ya. Nah, yang O2 perhatikan, ini 1 sebelah kiri, sebelah kanan ada setengah.
maka sisanya adalah sebelah kiri. Itu ya, makanya ada setengah O2 menjadi CO. Lihat sudah sama seperti yang ada ditanyakan. Gitu ya, yang saya warnai tebal ini ya sudah sesuai ya. Ini C, depannya koefisien 1, ini setengah, kemudian depannya CO koefisiennya 1. Oke, nah delta H-nya tinggal kita jumlah ya, sehingga ketemunya minus 109,5 kilojoule per mol. Gitu ya. Jadi sekali lagi yang ini, mohon maaf, bisa ditambahkan per molnya ya, ketika nanti mungkin kalian belajarnya menyalin di kertas. Oke. Nah, ini sudah ketemu. Gitu ya. Tetapi ya ini berlaku untuk 1 mol CO. Ya, kita lihat depannya CO ini koefisiennya 1 kan. Nah, ini untuk 1 mol. Ya. Nah, sekarang pembentukannya dia cuma minta berapa? 42 gram. Nah, 42 gram ini ada berapa mol? Nah, sekarang kita hitung. Ya, kita hitung di bawah sini. Ya. Nah, belum selesai. Nah, molnya CO itu dari 42 ini dibagi 28. Sehingga ketemunya 1,5 mol. Nah, dengan demikian, kan ini per 1 molnya ya. Nah, ternyata yang ditanyakan 1,5. Ya, otomatis delta H adalah 1,5 molnya kali nilainya ini. Ya, minus 109,5. Ya, maka sehingga ketemulah angka minus 164,25 kilojoule. Oke, paham ya? Jadi pasti lebih besar dari ini. Kenapa? Karena molnya 1,5. Ya, padahal ini nilai ini min 109 ini adalah per mol. Masih ingat? Per mol artinya tiap 1 mol. Gitu ya. Nah, kebanyakan siswa dia berhenti sampai di minus 109,5. Ya, kadang dia lupa, nah yang diminta ini tadi. Paham ya? Nah, ini adalah jebakan yang sering terjadi. Gitu ya. Jadi mohon setiap selesai dengan persamaan reaksi, ya dibaca kembali apakah ada soal tentang seperti ini, ya terkait dengan mol, mungkin gramnya, mungkin volume dalam liter, gitu ya. Nah, itu mohon diteliti kembali. Oke, sudah paham ya? Baik, soal berikutnya, diketahui reaksi CaCO3 berubah menjadi CaO plus CO2. Gitu ya, delta H-nya ini sudah diketahui positif 130. Ya, ini reaksi yang pertama. Reaksi yang kedua, yaitu 3CaO ditambah 2H3PO4 menjadi Ca3PO4 dua kali plus 3H2O. Nah, yang ditanyakan adalah 3 CaCO3 plus 2H3PO4 menjadi Ca3PO4 dua kali plus 3H2O plus 3CO2. Gitu ya. Nah, berdasarkan ini, nah sekarang kita cek CaCO3-nya terlebih dahulu. Posisinya saat ditanya dia di kiri. Gitu ya. Nah, yang diketahui dia juga di kiri. Berarti dia tetap, tidak perlu dibalik. Tetapi lihat di bagian depannya, mohon maaf. Nah, ini ada angka 3-nya. Nah, maka reaksi yang pertama posisinya tetap, tapi dikalikan 3. Gitu ya. Nah, maka saya tulis dulu. Nah, reaksi yang pertama dia tetap, tapi kali 3. Gitu ya. Jadi reaksinya seperti ini. Ya, jadi reaksinya tetap. Tinggal depannya saja diberi koefisien 3. Nah, ingat delta H-nya karena dia plus berarti tetap plus. Kemudian kali 3. Nah, makanya angkanya ketemu 390. Oke. Nah, sekarang yang kedua. Reaksi yang kedua kita lihat yang ditanyakan dulu. H3PO4-nya dia di kiri. Gitu ya. Nah, maka otomatis reaksi yang keduanya tetap. Ya, tidak perlu dibalik dan juga tidak perlu dikalikan. Ya, karena koefisiennya ini 2, sama. Gitu ya.
Nah, sehingga saya tuliskan di sini reaksi keduanya tetap. Gitu ya. Nah, maka otomatis nilai delta H-nya juga tetap. Ya. Nah, jika ada yang sama, maka boleh dicoret seperti yang sebelum-sebelumnya, yaitu ini 3CaO kita coret dengan yang di atas. Oke. Nah, yang lain sudah nggak bisa dicoret lagi. Gitu ya. Nah, maka tinggal kita tulis. Ya, jadinya seperti ini. 3 CaCO3, 2 H3PO4, Ca3PO4 dua kali, 3H2O, 3CO2. Gitu ya. Ternyata yang ditanyakan sudah sama. Ya, maka nggak harus dibagi dan seterusnya. Gitu ya. Nah, maka delta H-nya cukup dijumlah dari ini saja. Ya, sehingga ketemunya minus 122 kilojoule. Oke, bisa dipahami ya. Jadi sekali lagi, ya, cara mengerjakan tipe soal seperti ini, pastikan ada reaksi 1, reaksi 2, ditulis dulu. Ya, mau sebanyak apapun nanti reaksinya ditulis dulu. Gitu ya, tujuannya untuk mempermudah. Ya, nah kemudian yang kedua, ya berikutnya adalah kalian tinggal lihat, ya. Nah yang ditanyakan ini posisinya seperti yang diketahui atau tidak, gitu ya. Nah seperti tadi saya katakan CaCO3 dia di kiri, yang ditanya, yang diketahui juga di kiri. Nah berarti posisinya tetap. Oke, kemudian berikutnya lihat koefisiennya, ya. Nah ternyata posisinya tetap. Ya, ada koefisien 3. Oh, berarti kesimpulannya reaksi yang pertama dia tetap tapi harus dikalikan 3. Oke. Nah, kalau reaksinya dikalikan 3, ya, ingat kembali delta H juga harus dikalikan 3. Nah, biasanya ya siswa-siswi sekalian itu lupa mengalihkan pada delta H-nya. Reaksinya sudah betul, delta H-nya yang salah. Begitu juga reaksinya dibalik, ya. Nah, reaksinya sudah betul dibalik, tapi lupa delta H-nya tidak dibalik. Ya, maksudnya yang plus jadi min, yang min jadi plus. Gitu ya. Nah, terkadang hal-hal kecil seperti itu ya, kalau tidak teliti, ya, maka berikutnya menghitung setelahnya biasanya ya pasti akan rancu dan salah. Oke, baik. Baik, untuk soal berikutnya diketahui data reaksi seperti ini, gitu ya. Nah, seperti biasanya supaya mempermudah, maka di sini saya tuliskan dulu, ya, reaksi jenis pertama, ini reaksi yang kedua, ini reaksi yang ketiga. Oke, nah, kalau sudah, nah sekarang saya perhatikan yang ditanyakan, ya, tentukan perubahan entalpi dari ini, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat C3H4, ini ya. Ya, C3H4 di soal posisinya di kiri, koefisiennya 1. Sekarang kita cek. Yang ada di soal ternyata di reaksi yang kedua. Ya, nggak apa-apa mengerjakannya nggak urut ya. Yang penting ininya benar. Oke. Nah, C3H4 ini ada di reaksi yang kedua, posisinya di kiri. Gitu ya. Nah, otomatis dia tetap. Oke. Nah, maka di sini saya tulis reaksi yang kedua tetap. Gitu ya. Sehingga ini reaksinya, kemudian delta H-nya tetap 1941. Oke, nah sekarang berikutnya 2H2. Oke, ternyata 2H2 adalah reaksi yang pertama. Oke, 2, perhatikan 2H2, ini juga 2H2. Ya, maka reaksi yang pertama tetap. Itu ya, tidak perlu dibalik. Nah, saya tulis reaksi yang pertama tetap. Sehingga reaksinya seperti ini. Delta H sama dengan min 571,7. Oke. Nah, baru yang ketiga, lihat C3H8. Posisinya di kanan. Nah, ini posisinya di kiri. Gitu ya. Nah, maka supaya dia di kanan, berarti dibalik. Gitu ya. Nah, lihat reaksi yang ketiga dibalik. Jadinya seperti ini.
Kemudian ingat delta H-nya, karena ini min, kalau dibalik jadi plus. Oke, nah kita coret CO2-nya. Ya, ini sama-sama. Kemudian H2O-nya bisa kita coret. Lihat di sini H2O-nya di sini 4 ya. Ini 2 ditambah 2. Ya, maka saya coret langsung. Ya, dengan warna biru biar tahu bedanya. Nah, kemudian lihat O2-nya. O2 di sini ada 4 ditambah 1. Berarti kan 5. Di sini ada 5 di kanan. Gitu ya. Nah, maka ini kita coret ya dengan yang ini. Oke, habis ya. Nah, yang tidak dicoret maka silahkan ditulis. Oke. Nah, kita jumlah terlebih dahulu. Berarti kita bisa langsung C3H4 ditambah 2H2 menjadi C3H8. Nah, delta H-nya tinggal di jumlah. Gitu ya. Sehingga ketemunya minus 292,7 kilojoule. Oke. Ya, karena ini ada 3 reaksi. Gitu ya. Jadi mohon ketelitiannya ditingkatkan lagi. Gitu ya. Jadi terutama untuk hal-hal kecil seperti ini, ya kalian harus lebih teliti. Oke. Baik. Soal berikutnya, soal yang terakhir. Diketahui persamaan reaksinya, persamaan reaksi termonya seperti ini. Oke. Nah, yang ditanyakan adalah delta H pembentukan NO2 dan delta H pembakaran 5,6 liter gas N2. Oke. Kita bahas dulu delta H pembentukan NO2. Ya, maka reaksinya adalah N2 ditambah 2O2 menjadi 2NO2. Gitu ya. Nah, kalau sudah, apa yang harus dilakukan? Lihat 2 reaksi ini. Gitu ya. Nah, reaksi yang pertamanya kita buat tetap. Jadi ini saya anggap reaksi 1, ini reaksi 2. Gitu ya. Tapi mohon maaf tidak saya tuliskan. Oke. Reaksi satunya tetap karena melihat posisi N2-nya. Ya, perhatikan reaksi yang berwarna biru. Ya. Jadi gimana caranya 2 reaksi yang di atas ini menjadi satu reaksi yang berwarna biru. Oke. Nah, maka reaksi yang pertama tetap ya. Jadi saya tuliskan sesuai yang ada di sini, dia tetap delta H-nya plus 63 kilojoule per mol. Gitu ya. Kemudian reaksi yang kedua, kita lihat NO2-nya. Ini di kanan, ini juga di kanan. Gitu ya. Nah, maka reaksi yang keduanya juga tetap. Oke, saya tulis seperti biasa. Ya, sehingga ada yang bisa dicoret ya, yaitu NO-nya. Ya, nah maka ini dan ini bisa dicoret. Sehingga ketika dijumlah jadinya seperti ini. N2 ditambah 2O2 menjadi 2NO2. Ya, delta H-nya minus 54 kilojoule saja. Ya. Nah, di soal ini agak sedikit rancu ya tipe yang A. Kenapa? Dia tidak ada kata standarnya. Ya, seandainya dia ada kata standar, ya, maka angka ini minus 54 harus dibagi 2. Gitu ya. Kenapa? Karena perhatikan, di sini depannya NO2 ada angka 2-nya. Ya, makanya di sini tidak saya tulis per mol. Paham ya? Jadi minus 54 itu untuk 2 mol karena koefisiennya ini 2. Gitu ya. Nah, karena di soalnya sendiri ya, dia tidak menyebutkan satuannya. Itu yang pertama, kedua, tidak ada kata standar. Paham ya dari sini ya? Nah, sehingga jawabannya seperti ini. Ya, tapi nanti ketika kalian menemukan tipe seperti ini, ya bisa ditanyakan ke Bapak Ibu gurunya, ya. Apakah yang ditanyakan ini tipe standar? Ya, maksud saya pembentukan standar, ya, atau tidak? Ya.
Jadi kalau pembentukan standar, ya ini koefisiennya harus 1. Nanti satuannya ada per molnya, gitu ya. Yang kedua, kalaupun tidak ada kata standar, biasanya di beberapa soal nanti dituliskan satuannya, gitu ya. Ada per molnya atau tidak. Tapi karena di sini tidak ada tulisan standarnya dan tidak ada satuan yang dimaksud, gitu ya. Nah, maka dengan demikian menjawab minus 54 saja, ya, maksud saya minus 54 kilojoule itu sudah benar. Oke. Nah, sekarang kita bahas yang B, yaitu pembakaran 5,6 liter gas N2 dalam keadaan STP. Oke, baik. Nah, ini saya tulis ulang. Pembakaran 5,6 liter gas keadaan STP. Ya. Nah, karena ada kata 5,6 liter gas dalam keadaan STP, reaksinya saya tulis ulang. Gitu ya. Nah, maka ini keadaannya harus kita ubah jadi per mol. Itu ya, harus dalam keadaan 1 mol. Ya, maka reaksi ini harus dibagi 2. Gitu ya, karena ini ada hitung-hitungannya. Paham ya? Jadi soal tipe yang A tadi, ya, kalau misalkan seperti tadi saya bilang, tidak ada keterangan satuannya apa, maka jawaban minus 54 kilojoule itu sudah benar. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke yang B. Karena dia minta 5,6 liter, maka dia harus bagi 2 dulu. Gitu ya. Tujuannya apa? Biar ini koefisiennya 1. Sehingga, baik reaksinya jadinya seperti ini. Ya, delta H-nya minus 27, lihat, kilojoule per mol. Itu ya. Nah, ini yang kadang sering siswa salah. Oke? Nah, kalau sudah, maka kita hitung molnya N2, yaitu 5,6 liter dibagi 22,4. Gitu ya. Nah, dapatnya 0,25 mol. Ya, ingat ini miliknya N2 ya, bukan miliknya NO2. Gitu. Nah, maka delta H-nya tentu didapat dari 0,25 kali minus 27. Sehingga ketemunya adalah minus 6,75 kilojoule. Oke, tidak pakai per mol ya, karena minus 6,75 itu hanya sebanyak 0,25 mol saja. Oke, sudah paham ya? Nah, kebanyakan ketika mengerjakan dia tidak dibagi 2. Gitu ya. Nah, itu yang mohon maaf ya terjadi kesalahan. Oke? Baik, inilah video yang bisa saya share pada hari ini. Semoga bisa membantu kalian siswa-siswi kelas belajar supaya belajar termokimianya jauh lebih mudah, gitu ya. Sampai ketemu di video berikutnya di minggu depan. Saya ucapkan selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Inilah yang bisa saya share untuk siswa-siswi sekalian. Ya, jadi bisa di-share ke teman-teman yang lain ya jika bermanfaat dan agar dapat membantu teman yang lainnya, gitu ya. Dan bisa di-subscribe untuk mendapatkan update videonya di tiap minggunya, gitu ya. Dan bagi yang menonton channel ini silahkan beri komentar yang positif di channel ini. Ya, itu saja yang bisa saya berikan kepada siswa-siswi sekalian, baik untuk yang kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12. Ya, semoga channel ini dapat membantu untuk proses pembelajaran untuk siswa-siswa sekalian. Ya, baik. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.